Bab ke-22, Takut Ketahuan. Mulan sedikit grogi karena tiba-tiba Ibas menghentikan pekerjaannya dan menatapnya dengan serius. Sambil meraih tangan Mulan, Ibas berkata, "Aku bekerja untuk keluarga, untuk kamu, ibu, ayah, karyawan kantor dan pabrik. Mana boleh capek? Ya walau capek harus dirasakan, namanya juga bekerja ya kan? Yang penting halal dan tidak merugikan orang lain." Anehnya Mulan sama sekali tidak ingin melepaskan tangannya dari genggaman Ibas. Dia merasa Ibas pria yang sangat baik dan bertanggung jawab. Ternyata sangat berat beban yang dipikul Ibas. Tapi dia tidak pernah mengeluh sama sekali, pantas saja kadang-kadang dia jutek, kadang baik, mungkin efek dari pekerjaannya yang berat, itu. "Semangat ya Mas, Mas pasti bisa. Aku doakan proyek Mas kali ini berhasil dan sukses." Senyum Mulan kepada Ibas menguatkannya. "Amin, terima kasih ya istriku yang cantik." "Goda Ibas." "Diminum Mas susunya," ucap Mulan dengan pipi merona karena dipuji Ibas. Ibas meminum susunya hingga bersih tak tersisa. "Kamu mau nungguin aku kerja?" Sambil melirik Mulan yang masih berdiri di sampingnya. "Enggak kok, cuma mau lihat Mas sebentar. Ya udah aku ke kamar dulu ya Mas." Mulan pun pergi dari ruang kerja Ibas. Ibas hanya tersenyum melihat tingkah istrinya dan memulai pekerjaannya kembali. Setelah pekerjaannya selesai, Ibas keluar dari ruang kerjanya. Terlihat Mulan sedang tertidur pulas di sofa ruang atas dengan buku yang hampir terjatuh di tangannya. "Dasar ya anak ini benar-benar, malah tidur di sini," ucap Ibas. Ibas pun menghampiri Mulan dan membangunkannya. "Mulan, Lan, bangun. Jangan tidur di sini." Karena begitu terlelap, Mulan tidak bangun kalau dibangunkan hanya dengan suara saja. Ibas pun meletakkan buku yang hampir jatuh itu ke atas meja dan menggendongnya ke kamar. Masalah kecil bagi Ibas menggendong Mulan yang langsing itu dengan tubuhnya yang kekar. Dibaringkannya Mulan di atas kasur, Ibas menatap lekat-lekat wajah cantik gadis itu. Hatinya pun terasa berdegup ketika menatapnya. Tapi dia langsung memalingkan pandangannya. Ibas belum siap menetapkan hatinya pada seorang wanita. Dia takut akan ditinggalkan dan dicampakkan lagi seperti dahulu yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Kemudian dia keluar dengan membawa bantal dan selimut untuk tidur di sofa. Remang-remang Mulan membuka matanya. Dia kaget kenapa dia sudah tidur di kasur. Perasaan tadi malam dia tidur di sofa. Dia pun bergegas bangun dan melihat ke samping tempat tidur. Dia merasa lega karena Ibas tidak tidur di sampingnya. "Mas, Ibas tidur di mana ya kalau tidak tidur di kasur?" Mulan beranjak dari kasur dan melihat sekeliling kamar. Tidak nampak suaminya sama sekali. Dia pun pergi keluar kamar dan mendapati suaminya tidur di sofa ruang tamu. "Di sini rupanya Mas Ibas. Kenapa dia tidur di sofa?" bisik Mulan. Dari bawah terdengar suara orang berjalan di tangga menuju ke atas. Jangan-jangan ibu yang datang. Batin Mulan, karena dia takut dan bingung jawab apa. Kalau ketahuan Ibas tidak tidur di kamar malah tidur di sofa, tanpa pikir panjang, Mulan langsung loncat ke pelukan Ibas yang sedang tidur di sofa dan menutupi badannya dengan selimut. Ibas yang sedang tidur pun terkejut dan langsung membuka mata. Mulan. "Has, diam Mas, kayaknya ibu mau datang ke sini," bisik Mulan. Sambil mengambil tangan Ibas dan melingkarkan ke pinggangnya yang ramping, mereka pun pura-pura tidur. Firasat Mulan memang benar. Ibunya yang pagi-pagi datang ke ruang atas. Ibu terkejut melihat Mulan dan Ibas tidur berpelukan di sofa. "Loh, ini anak-anak kenapa malah tidur di sofa? Sika-sika dasar pengantin baru ada aja yang ingin dicoba," ucap ibu menatap mereka sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena tidak tega membangunkan mereka yang masih tidur, ibu pun kembali ke bawah. Ibas dan Mulan sama-sama membuka mata dan saling menatap. Mulan berusaha membebaskan diri dari pelukan Ibas yang dia buat sendiri, tetapi Ibas malah memeluknya semakin erat. "Bukannya kamu yang mau, kenapa sekarang mau dilepas?" ucap Ibas lirih sambil memeluk Mulan lebih erat. Mulan pun menjadi semakin tenang dan nyaman.
Dia merasakan hembusan nafas dan detak jantung Ibas yang begitu menenangkan dalam pelukannya. Bunyi nada dering. "Mas-nya bunyi," ucap Mulan. Kemudian Ibas melepaskan pelukannya. Mulan pun bergegas duduk di sofa dengan kikuk. Sambil tiduran Ibas mengambil handphone yang berada di meja. "Siapa sih pagi-pagi sudah telepon? Ganggu saja." Gerutu Ibas. "Halo? Halo Bas." Ibas pun melihat kembali nama yang ada di layar handphonenya. "Andi? Ada apa pagi-pagi telepon? Maaf gue ganggu pengantin baru, nanti Pak Joseph mau ke pabrik mau lihat perkembangan produksi kita. Jadi aku telepon pagi biar kamu nggak terlambat." "Oke," jawab Ibas lirih karena kesal diganggu sama Andi. "Kenapa lemes banget kecapean lembur ya?" Hehe, ejek Andi. "Awas ya kau kalau ketemu." Gerutu Ibas. "Ya udah maafkanlah si pengganggu ini, ayo lanjutkan, semangat." Andi pun kemudian menutup teleponnya. Andi adalah sahabat Ibas dari kecil, dia bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaannya. "Siapa Mas?" tanya Mulan. "Si Andi, temanku." Sambil melihat ke arah Mulan yang duduk di sebelah pinggangnya dan tersenyum. "Apa? Kenapa Mas senyum-senyum kayak gitu? Lucu saja, habis pagi-pagi sudah ada yang minta dipeluk, kenapa tidak dari tadi malam saja?" Leda Ibas. "Amas Ibas nih. Kalau bukan karena ada ibu aku nggak akan ngelakuin itu," ucap Mulan malu. "Ya udah Mas, aku sholat dulu." Sambil berjalan cepat menuju kamar, Ibas masih senyum-senyum sendiri di sofa sambil melihat istrinya masuk ke kamar. "Ibas, Andi sudah datang," teriak ibunya dari bawah. "Iya Bu," jawab Ibas yang masih pakai dasi dibantu sama Mulan. Mulan pun membawakan tas Ibas dan membuntutinya dari belakang. "Halo, pengantin baru," ucap Andi sambil memamerkan gigi putihnya. "Assalamualaikum Mas Andi," sapa Mulan. "Waalaikumsalam Mulan cantik. Gak usah disapa orang kayak dia, pagi-pagi sudah gangguin orang." Gerutu Ibas yang masih dendam karena paginya dirusak oleh Andi. "Sabar ya Mulan cantik, suami kamu memang gitu, pemarah." "Mas Andi mau minum apa?" tanya Mulan. "Gak usah dikasih minum dia, nanti betah di sini, ayo diberangkat." Seru Ibas. "Mulan Mas berangkat dulu ya." "Iya Mas, hati-hati di jalan," sambil mencium tangan Ibas. "Ayo diberangkat," malah bengong ucap Ibas. "Udah nih cium tangan doang, gak ada cium yang lain gitu, padahal aku sudah nunggu lo jadi penonton gratis." Goda Andi kepada pengantin baru tersebut. "Apa sih kamu ini? Gak ada yang gratis di dunia ini." "Mas Andi juga hati-hati ya," ucap Mulan dengan pipi yang memerah karena malu diledekin sama Andi. "Siap Mulan, aku akan selalu jaga pangeranmu ini agar tidak melirik wanita lain." Mulan mengantar sampai depan rumah dan melambaikan tangan, sampai mobil Ibas tak terlihat. "Bas?" "Apa?" jawab Ibas sambil melihat laporan perusahaan. "Aku cariin juga dong yang kayak Mulan. Kalau nggak persis, ya mirip lah, hehe. Nggak ada, yang kayak Mulan cuma satu, nggak ada yang lain," tegas Ibas. "Ih, kamu ini sama sahabat sendiri gitu. Aku juga kan pingin nikah kayak kamu, biar ada yang merhatiin." Andi merasa senang Ibas sudah bisa melupakan Alin. Andi tahu pasti bagaimana hancurnya Ibas ketika ditinggalkan Len. Sampai Andi kira Ibas tidak akan pernah menikah karena begitu antinya sama perempuan. Andi sangat terkejut serta bahagia ketika Ibas memberikan dia undangan pernikahan. Akhirnya sahabat baiknya itu bisa melupakan Len dan bahagia sekarang.